Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Calvin dengan NIM 2023081047 dari program studi sistem informasi. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Dr. Safrizal ST MM, MKOM. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya yang berjudul Perancangan Rencana Bisnis E-commerce Brand Busana Lokal Sendu serta evaluasi komparatif pada aplikasi Sen dan ASOS. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang pada slide ini. Pada slide ini kita semua tahu bahwa e-commerce ini saat ini menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Salah satunya itu di sektor pertumbuhan paling masif adalah industri. Dan industri ini terkait busana dan fashion. Apalagi tren-tren anak muda di perkotaan khususnya estetika streetwear dan Y2K sedang sangat populer di Jakarta. Membuka peluang emas bagi brand-brand lokal untuk berkembang. Oleh karena itu, di proyek ini saya akan merancang sebuah konsep bisnis brand lokal bernama Sendu. Namun untuk membangun sistem yang kuat, kita juga harus belajar dari pemain global untuk mendalam terhadap dua platform fashion mancanegara kemuka, yaitu dari platform Shein dan ASOS dalam berbagai aspek regulasi, keamanan, etika, dan user experience-nya. Oke, lanjut di bagian profil bisnis kami ini itu adalah lokal streetwear brand yang berbasis Jabodetabek yang menggunakan estetika tenang, reflektif, sentuhan nuansa Y2K. Target pasar kami adalah Gen Z dan milenial muda usia 17 sampai 28 tahun. Yang ekspresif kami memposisikan diri di segmen affordable premium. Oke. Jadi untuk dari aspek teknologi kami, itu pada tahap awal toko daring dibangun menggunakan platform e-commerce berbasis cloud agar mudah dikelola dan di scalable-nya. Saya juga menerapkan sistem otomasi untuk konfirmasi pesanan, notifikasi, dan status pengiriman serta sinkroni katalog ke media sosial. Lalu lanjut dari aspek pemasaran digital, kami juga itu berfokus pada kekuatan storytelling visual di Instagram, di TikTok, memaksimalkan user konten, serta menerapkan strategi limited drop secara jujur tanpa promosi atau diskon fiktif. Dan pada aspek sistem pembayaran elektroniknya, Sendu menyediakan ragam metode mulai dari QRIS, dompet digital, hingga virtual account melalui integrasi payment, gateway, resmi, rekognisasi otomatis, dan menjamin keamanan transaksi. Lalu pada bagian aspek logistiknya, uh, dilakukan secara terpusat dari satu gudang dengan pengemasan terstandar, didukung kemitraan ekspedisi nasional, serta kebijakan retur transparan untuk menjaga kepercayaan pada pelanggan tersebut. Lanjut kita masuk ke bab 4. Jadi di bab 4 ini isinya adalah perbandingan evaluasi aplikasi e-commerce, Sen dan ASOS. Jadi pada penjelasan per aspek ini, pertama regulasi hukum ASOS itu terbukti memiliki tingkat kepatuhan yang matang dengan rutin menerbitkan modern serta statement dan mempublikasikan daftar pabrik pemasoknya secara terbuka. Sebaliknya Sen juga begitu, menghadapi rentetan dan masalah hukum yang serius pada tahun 2025. Sen ini dijatuhi hukuman denda sebesar 150 juta euro oleh otoritas data Prancis karena masalah cookie pelacakan tanpa persetujuan serta denda 40 juta euro dari DG atas praktik diskon yang menyesuaikan. Lalu pada kedua keamanan pada ASOS dan Sein ini, ASOS ini beroperasi di bawah kepatuhan UK GPR
GDPR yang ketatnya itu menjadikan relatif aman. Sementara itu, kegagalan tata kelola privasi DataSign menempatkan mereka pada daftar denda privasi terbesar sepanjang tahun 2025. Ditambah adanya integrasi keamanan material produk Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, ini tuh perbedaan paling kontras, yaitu pekerja di pemasok sen bekerja hingga 75 jam per minggu dengan upah di bawah standar. Lalu ASOS jauh lebih bertanggung jawab secara formal menjadi penanda tangan anti slavery pada pemasok barang tersebut. Gitu. Lalu yang keempat itu adalah UX-nya. Sen ini sangat unggul, terutama dalam strategi gamifikasi yang agresif, harga murah, variasi produk yang melimpah, sedangkan iOS menawarkan pengalaman yang lebih tutorial, rapi, dengan fitur filter yang matang serta panduan ukuran yang detail. Oke, di sini juga ada perbandingan tabelnya dari segi aspek profil, regulasi hukum, keamanan, etika, dan pengalaman pengguna. Nah, di pengembangan sistem e-commerce yang berkelanjutan, peta jalan pengembangan kami itu direncanakan bertahap. Pada fase rintasan, fokus diarahkan peluncuran pada toko daring, integrasi pembayaran, dan kanal pemasaran. Lalu di skalabilitas teknologinya, kita itu menggunakan tata kelola dan kepatuhan keamanan sejak awal perancangan sistem. Dan Undang-Undang pada nomor 27 tentang perlindungan data pribadi Indonesia, kami memastikan persetujuan data pengguna dilakukan secara transparan serta tunduk pada PMSE terbaru seperti uh, nomor Pemdang nomor 19 tahun 2026. Oke, sebagai kesimpulan proyek e-commerce Sendu ini dirancang bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk membangun sistem bisnis modern yang menyelaraskan aspek teknologi, kepatuhan hukum, keamanan, etika bisnis yang bertanggung jawab, dan menegakkan bahwa di era digital ini kepatuhan regulasi dan kejujuran konsumen adalah fondasi mutlak untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang. Mungkin itu saja dari presentasi proyek UAS e-commerce. Saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.